bagus untuk sore ini. Inilah obat yang kita pakai untuk penyemprotan ketiga. Yang pertama CPT. Jadi teman-teman, sekundernya 1, 2, 3, 4, bahkan di bawahnya ada lagi, bisa 5, bisa 6, bisa banyak. Dan ini contoh lagi yang pertumbuhannya kalah dari tadi ya. Ini pun sudah ada. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Hayat TV, sore yang cukup cerah. Hari ini kita melanjutkan budidaya semangka kita untuk varietas Madrid di lahan semangka bekas melon. Jadi bekas melon tanpa olah lahan, langsung kita cepi saja lagi. 2-3 video sebelumnya sudah saya sharingkan ke teman-teman. Dan hari ini tentang pemupukan, tentang fungsi munggel serta penyepraian. Jadi 3 kegiatan saya jadikan satu. Teman-teman, yang pertama adalah munggel atau topping pucuk. Jadi pucuk induk ini sudah kita potong di video kemarin ya. Itu sorenya langsung saya potong. Nih ya. Jadi teman-teman, pemotongan pucuk induk itu ya seperti ini ya. Jadi cabang utama atau primer sudah kita potong. Jadi kita mengharapkan banyaknya cabang. Di bawahnya itu nanti kita bawakan buah. Rencana kita memang kalau target sih 2 buah 1 pokok atau tanpa seleksi. Jadi kebiasaan saya tanpa seleksi. Jadi mana-mana buah yang jadi kita besarkan begitu bos ya. Jadi ini dampak daripada munggel, sudah banyak sekali cabang. Sekundernya 1, 2, 3, 4, bahkan di bawahnya ada lagi, bisa 5, bisa 6, bisa banyak. Dan ini contoh lagi yang pertumbuhannya kalah dari tadi ya. Ini pun sudah ada 3 cabang sekunder utamanya. Ini nanti peluang untuk mendapatkan buah yang banyak juga ada. Nah, selesai untuk fungsi topping pucuk, dan sekarang kita membahas tentang pupuk. Nah, kalau pertama kali kita memang agak hemat dalam segi pemupukan bos ya. Jadi kita hanya nyuntik 1 kali untuk lahan ini karena lahan bekas, takutnya nanti over. Jadi untuk pemupukan berikutnya adalah sistem gejik, karena di sini ada lubang bos ya. Jadi setelah munggel kemarin sore ya, ini kemarin sore kita pupuk. Nah ini bekasnya ya. Ini adalah Mutiara 1616 kita masukkan di sini. Untuk 1500 pokok ini saya menghabiskan 20 kg untuk pupuk suntik. Jadi tanpa ngepom. Rencana saya ngepom kalau pembuahan aja. Jadi kalau lahan ini memang hanya akan saya kering. Rencana 2 kali nanti ya, sebelum nyerbuk. Nah ini sampai totogolor, nanti sebelum nyerbuk baru kita gejik lagi atau kita pupuk suntik lagi. Kemudian nyemprot. Nah nyemprot, saya aplikasikan nyemprot untuk lahan ini berarti sudah 3 kali nyemprot bos ya. Terutama untuk kesehatan tanaman. Semprotan yang saya pakai ada fungisida, ada CPT, ada asam amino belum masuk bos ya. Jadi fungisida, CPT, sama inseknya triple. Insek triple teman-teman, ini cuaca panas. Jadi kita pakai insek kutu-kutuan satu yang murah-murah aja, imidacloprid. Kemudian insek untuk kumbang merah masih banyak bos ya. Kumbang merah sama ulat. Jadi ulat ini masih pakai di sini banyak. Ulat lambat sekali matinya karena kita memang pakai yang agak sejuk dulu ya, belum yang pakai panas. Nanti panas rencana saya pakai di setelah nyerbuk. Nah seperti itu saja bos untuk kegiatannya. Jadi nggak banyak ya kegiatannya, enak kalau lahan bekas ini nggak banyak kegiatan. Secara umum semua pupusnya sudah banyak yang naik, jadi sudah dapat pupus banyak. Kita sudah target kita munggel ini sudah tercukupi, tinggal durasi air karena ini cuaca musim kemarau, sudah 10 hari nggak hujan, anggap saja kemarau bos ya. Jadi harus ditingkatkan, jadi agar nanti basah di sini, kemudian genang air, jadi nanti akarnya bisa nyambung, akarnya bisa makan daripada pupuk kering tersebut. Nah nanti ini kegiatannya tidak banyak, cuma pemupukan kering terus sama nutrisi berupa air ya bos. Air harus kuat. Jadi ini lahan kering, lahan pasir, ini pasir semua bos ya. Jadi lahan bedengan ini pasir semua. Kemarin saya tanam melon ini bukan tanah hitam seperti umumnya di daerah sini. Jadi ini tanah pasir pelerengan, kebetulan lahan sendiri. Jadi biar gemuk, biar subur nanti tanam
pohon lainnya bisa subur. Saya kira itu saja dulu bos ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sharingkan untuk obat-obatannya untuk agar teman-teman tahu posisi seperti ini. Jangan terlampau sering disemprot ya bos, apalagi insek yang panas. Biar aman kita langsung meluncur ke gubuk untuk melakukan penyemprotan sore ini. Nah oke bolo, sore ini acaranya kita nyemprot, jadi kita persiapkan ini penyemprotan yang ketiga setelah tanam ya bos. Jadi beberapa obat yang saya pakai, tapi tunggu sejuk dulu, bagus untuk sore ini. Inilah obat yang kita pakai untuk penyemprotan ketiga. Yang pertama CPT. Jadi teman-teman, CPT nya kita pakai biges. Jadi biges ini seperti ini 40 EC. Ini termasuk zat pengatur tumbuh. Jadi kalau kita punggel, kita pakai biges atau nik atau yang lain, bagus ya. Untuk dosisnya nanti kita masukkan ke ember ini sekitar 10 ml. Kemudian yang kedua adalah fungi. Fungi ini tak masukin di plastik bos ya, karena bungkusnya rusak. Ini Ziplo bos. Jadi Ziplo ini bahan aktifnya ziram kalau nggak salah. Dia sejuk bos ya, karena sekarang cuaca agak panas, udah hampir 10 hari ini nggak ada hujan, anginnya juga kenceng. Jadinya bagusnya pakai yang sejuk. Jadi kontak saja yang saya pakai yaitu Ziplo, nanti 1 sendok untuk 1 tangki ini. Jadi 1 sendok makan ini untuk 1 tangki Ziplo. Kemudian insek Alika. Alika ini lebih sejuk untuk serangga, uteng-uteng dan lain. Kemudian untuk kutu-kutuannya saya pakai Besvidor. Besvidor setengah sendok bos ya. Ini untuk kutu-kutuan, karena musim agak terang begini banyak kutu-kutuan. Spray saja, spray laju, spray cepat. Kemudian untuk insek ulatnya saya pakai Siklon. Siklon ini bentuknya juga seperti Besvidor tapi lebih besar sedikit untuk butirannya. Pakai setengah sendok ya bos. Kalau 1 bungkus ini untuk 5-6 tangki boleh kalau masa generatif seperti ini. Nah, kemudian pakai perekat. Nah setelah itu dicampurkan di sini, diaduk, baru disemprotkan. Intervalnya berapa hari mas? Untuk musim kemarau interval saya nyemprot khususnya untuk lahan yang tanpa olah lahan ini 5-6 hari. Jadi 5 hari ini sudah selang 6 hari ya baru saya semprot setelah munggel. Paham bos ya? Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua.